Somewhere beyond the blue, there's a mansion for me. Somewhere beyond the blue, I am longing to be. I'll see my Savior's face and sing of saving grace. Somewhere beyond the blue, someday. Seberang langit biru adalah istana. Seberang langit biru, aku rindu sana. Dan lihat muka Yesus yang penuh kasih. Seberang langit biru nanti. Segala puji, hormat, serta syukur patut kita haturkan kehadirat Tuhan. Salam para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Kurnaidi, dari Good News Studio, Jalan Kertanegara nomor 21 Jember. Untuk kurang lebih 30 atau 40 menit ke depan, kita akan bersama-sama untuk berdoa pagi. Nanti kita akan berdoa syafaat, dan sebelum berdoa syafaat, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kasih kerajaan surga, segala puji, hormat, serta syukur kembali kami haturkan kehadirat Tuhan. Khususnya Tuhan, untuk sepanjang satu malam hari ini, kami boleh beristirahat. Dan pagi ini Tuhan, kami akan mengawali aktivitas untuk sepanjang satu hari ini. Tuhan, kami rindu agar kami boleh terlebih dahulu dekat dengan Tuhan untuk menerima nasihat Tuhan. Dan terlebih saat kami berdoa syafaat nanti, kami rindu kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar, untuk menyempurnakan, serta menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya itu Tuhan jadikan menjadi berkat sukacita bagi kami semuanya. Tuhan, kami memohon
Kiranya Tuhan yang berkarya dalam segenap langkah kami dalam doa pagi ini, sehingga semuanya menjadi pujian serta kemuliaan bagi Tuhan, sebagai persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan berdoa ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, judul renungan pagi kita untuk hari ini, edisi hari Minggu tanggal 23 Mei tahun 2021 adalah Spiritisme dan Revolusi. Spiritisme dan Revolusi. Adapun yang menjadi ayat inti diambil dari Injil Lukas atau berdasarkan Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Mari kita membuka Alkitab kita. Lukas pasal 10 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi kita untuk pagi hari ini berdasarkan Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan sekali lagi. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan satu ayat yang terdapat di dalam satu perikop dengan satu judul Orang Samaria yang Murah Hati, di mana ini terdapat di Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-37. Dan judul renungan pagi kita untuk pagi hari ini adalah Spiritisme dan Revolusi. Mari kita langsung saja untuk menyimak apa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut sehubungan dengan satu judul, yaitu Spiritisme dan Revolusi. Saya akan membacakan bacaan pagi hari ini dari
buku Maranatha, halaman 146. Diawali dengan ayat inti yaitu, jawab orang itu, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Lukas pasal 10 ayat 27. Saya akan bacakan penjelasannya. Pada saat orang-orang muda keluar ke dunia untuk menghadapi penarikannya kepada dosa, nafsu untuk mengumpulkan uang, untuk hiburan, dan pemanjaan, untuk pertunjukan, kemewahan, dan pemborosan, pendapatan yang berlebih-lebihan, penipuan, perampokan, dan kehancuran. Pengajaran-pengajaran apakah yang akan ditemukan di sana? Ilmu setan-setan menyatakan bahwa manusia adalah setengah dewa yang tidak jatuh. Bahwa setiap pikiran akan menilai pikiran itu sendiri. Bahwa pengetahuan yang benar menempatkan manusia di atas semua hukum. Bahwa semua dosa yang dilakukan tidak bersalah, karena apapun yang ada adalah benar, dan Allah tidak mempersalahkan. Asal mulanya makhluk manusia dinyatakan seperti di surga, dan sangat ditinggikan di sana. Dengan demikian, hal ini memaklumkan kepada manusia, tidak menjadi soal apa yang engkau lakukan. Hiduplah seperti yang engkau kehendaki. Surga adalah rumahmu. Dengan demikian, orang banyak dipimpin untuk percaya bahwa keinginan adalah hukum yang tertinggi, bahwa surat izin adalah kebebasan, dan bahwa manusia itu hanya dapat bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Dengan pengajaran demikian yang diberikan pada permulaan kehidupan, ketika dorongan hati sangat kuat dan tuntutan untuk pengekangan diri dan kesucian sangat mendesak, di manakah letaknya jasa-jasa usaha penjagaan? Apakah yang akan dilakukan untuk mencegah dunia dari menjadi Sodom yang kedua? Pada saat yang bersamaan, kekuasaan yang sewenang-wenang sedang berusaha melenyapkan semua hukum. Bukan saja hukum ilahi, tetapi juga hukum manusia. Pemusatan kekayaan dan kuasa gabungan-gabungan yang meluas untuk memperkaya diri beberapa orang dengan biaya banyak orang, gabungan-gabungan golongan orang-orang yang lebih miskin untuk mempertahankan kepentingan dan tuntutan-tuntutan mereka, penyebaran ajaran-ajaran yang sama sampai ke seluruh dunia yang menyebabkan revolusi Prancis, semuanya cenderung untuk melibatkan seluruh dunia dalam suatu perjuangan yang sama dengan yang telah menggoncangkan Prancis. Demikianlah pengaruh-pengaruh yang akan dihadapi oleh orang-orang muda sekarang. Untuk berdiri di tengah-tengah pergolakan yang demikian, sekaranglah mereka harus meletakkan dasar-dasar tabiat. Dalam setiap generasi dan dalam setiap negeri, landasan dan teladan yang benar untuk pembangunan tabiat sama adanya. Hukum ilahi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas pasal 10 ayat 27,
prinsip besar yang dinyatakan dalam tabiat dan kerinduan juru selamat kita. Satu-satunya landasan yang aman dan satu-satunya penuntun yang pasti. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, dijelaskan bahwa pada saat ini, sekarang, tadi beberapa kali disampaikan, sekarang ini ada satu kuasa di satu sisi, di mana kuasa ini mencoba untuk menarik orang-orang, kalau di sini orang-orang muda, tetapi saya rasa ini bukan hanya orang muda, tetapi semua. Ada satu kuasa yang menarik manusia kepada satu hal yang mungkin dirasa menyenangkan, dirasa tidak berbahaya, yaitu nafsu untuk mengumpulkan uang, untuk hiburan, untuk pemanjaan, untuk pertunjukan, untuk kemewahan, dan pemborosan, untuk pendapatan yang berlebih-lebihan, untuk penipuan, untuk perampokan, dan kehancuran. Jadi ada satu kuasa yang mencoba menarik manusia kepada hal-hal yang tadi saya bacakan, yaitu mengumpulkan uang. Ya, apa salahnya, mungkin orang berpikir, apa salahnya dengan mengumpulkan uang? Kemudian untuk hiburan, ya, orang mungkin juga berpikir, apa salahnya untuk hiburan? Dan pemanjaan, untuk pertunjukan, kemudian untuk kemewahan dan pemborosan, kemudian pendapatan yang berlebih-lebihan, apa salahnya? Banyak orang mungkin ya berpikir demikian. Penipuan, perampokan, dan kehancuran, ya kelihatannya semuanya itu hampir ya, itu sesuatu yang sangat menarik dan banyak yang berpikir apa salahnya. Nah, masalahnya adalah apakah pengajaran-pengajaran apa yang akan ditemukan di sana? Apakah di sana selaras dengan kehendak Tuhan? Itu yang perlu dipikirkan. Jangan sampai kemudian dikarenakan untuk mencari pendapatan yang berlebih-lebihan, kemudian mengumpulkan uang, hiburan, pemanjaan, pertunjukan, kemewahan, pemborosan, maka itu menarik orang untuk menomor sekiankan Tuhan. Nah, ini yang perlu untuk sangat dipikirkan, untuk sangat kita renungkan. Kemudian di satu sisi ada lagi satu kuasa yang lain. Di sini dikatakan pada saat yang bersamaan kekuasaan yang sewenang-wenang sedang berusaha melenyapkan semua hukum. Bukan saja hukum ilahi tetapi juga hukum manusia. Nah, jadi di satu sisi ada satu penarikan yang tadi sudah kita bicarakan. Dan di satu sisi lagi ada satu kuasa, ya di sini pada saat yang bersamaan ada satu kekuasaan yang sewenang-wenang sedang berusaha melenyapkan semua hukum. Bukan saja hukum ilahi tetapi juga hukum manusia. Nah, ada satu kuasa juga yang menarik agar manusia ini kemudian hidup tanpa batasan hukum, hidup tanpa pengendalian. Sehingga manusia hidupnya bisa dikatakan dalam tanda kutip ingin bebas, merdeka. Nah, para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, akhirnya kemerdekaan itu diartikan atau diaplikasikan dengan cara yang tidak ada batasan. Hidup menurut apa yang dipikirkan, apa yang dirasa itu benar, tanpa ada, kalau orang Jawa katakan, tanpa ada wewaler,
paugeran, angger-angger, tanpa ada satu pedoman kehidupan. Nah, ini tentu sangat berbahaya. Ada satu penarikan untuk kepuasan diri tadi ya, pemanjaan, mencari pendapatan yang berlebih-lebihan, ini pemuasan diri. Di sisi yang lain lagi, hidup tanpa hukum. Sama intinya, yaitu pemuasan diri. Nah, kalau kemudian manusia hidup dengan menuruti pemuasan diri, hidup dengan dituntun oleh pikiran, oleh hatinya sendiri, dengan begitu, maka di sini tadi ada satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan, yaitu di mana kemudian kuasa penjagaan? Di mana ada kuasa untuk pengendalian diri? Nah, sehingga ada satu pedoman yang sangat perlu untuk kita pahami. Di bagian akhir di sini dikatakan, dalam setiap generasi dan dalam setiap negeri, landasan dan teladan yang benar untuk pembangunan tabiat sama adanya. Ada satu landasan yang sangat perlu untuk kita pahami, yaitu di sini, hukum ilahi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan selanjutnya, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, yang terdapat di Lukas pasal 10 ayat 27. Prinsip besar yang dinyatakan dalam tabiat dan kehidupan juru selamat kita, itulah satu-satunya landasan yang aman dan satu-satunya penuntun yang pasti. Jadi saat ada dua penarikan yang sebenarnya intinya sama, yaitu supaya manusia hidup tanpa pengendalian diri, hidup lebih menuruti kehendak diri, maka ada satu hal, satu-satunya hal yang bisa untuk kita terhindar dari kehidupan yang seperti itu, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan kata lain, jika apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita pikirkan, apa yang akan kita katakan, itu tidak selaras dengan mengasihi Tuhan dan dengan mengasihi sesama, atau dengan kata lain, itu kemudian merugikan sesama, itu kemudian bukan ditujukan untuk mengasihi Tuhan, tetapi untuk mengasihi diri sendiri atau hal yang lain, maka kita perlu berpikir beberapa kali untuk mau melakukan, mengatakan, atau memikirkannya. Sehingga dengan demikian kehidupan kita tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah itu yang menjadi pedoman kita untuk aktivitas kita sepanjang satu hari ini, dan juga dalam segenap langkah kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa syafaat untuk pagi hari ini. Di sini ada serangkaian daftar ya, ada daftar doa yang akan kita doakan. Dan bagi para sahabat yang rindu untuk menyampaikan usulan-usulan pokok doa, kami persilahkan untuk menyampaikannya baik melalui kolom komentar di Facebook maupun di YouTube, ataupun yang mengikuti melalui radio streaming atau podcast. Silahkan untuk menuliskannya melalui WhatsApp atau SMS ke nomor atau call center dari Good News 0821 4292 1844. Saya ulangi, 0821 4292 1844.
Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kasih kerajaan surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan. Atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami khususnya sepanjang kami berdoa pagi ini, sehingga kembali Tuhan tak henti-hentinya mengingatkan kami agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami hidup bukan untuk menuruti keinginan hati kami, bukan untuk mementingkan diri kami. Tolong kami Tuhan agar kami hidup untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama kami. Sehingga kehidupan kami selama di dunia ini boleh menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Dan kehidupan kami boleh berkenan di hadirat Tuhan. Dan pada saat Tuhan datang yang kedua kali nanti, kami semuanya Tuhan dapati sebagai umat-umat Tuhan yang setia. Dan kami semuanya boleh siap menerima karunia hidup kekal. Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami, sehingga kami boleh berkenan di hadirat Tuhan saat kami berdoa syafaat. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan kami yang berdoa, demikian juga para umat Tuhan yang kami doakan, sehingga kami semuanya boleh siap menerima segala berkat, kuasa, dan kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk para umat Tuhan, keluarga, untuk sahabat kami yang sakit, untuk demikian juga bagi yang sedang pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Sinta Pelealu, untuk Bapak Supriyo, untuk Bapak Mulyono, untuk Bapak David, untuk Ibu Arifin dan Bapak Arifin, untuk Bapak Lip, untuk Ibu Indrawan, untuk Ibu Rike. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk semakin berkarya, sehingga semuanya semakin sehat, semuanya kembali pulih untuk kembali beraktivitas dengan penuh sukacita, sehingga dengan demikian nama Tuhan kembali terpuji dan semakin termuliakan. Tuhan, kami berdoa untuk umat-umat Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang saat ini sedang belajar firman Tuhan maupun sedang bergumul. Kami berdoa untuk Saudara Edi, untuk Bapak Sufyan Hadi, untuk Arum, untuk Kaila, untuk Ibu Deborah. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan semakin berkarya, sehingga baik Saudara Edi, Arum, Bapak Sufyan Hadi, Saudari Kaila, Ibu Deborah, semuanya semakin memahami kebenaran Tuhan, semuanya semakin hidup dalam kebenaran Tuhan, dan semuanya semakin bersedia menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang lain yang belum bisa kami sebutkan nama-nama mereka. Kiranya karya Tuhan juga semakin memenuhi kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Baik untuk Lukas yang mau masuk SMP, untuk Tessa yang mau masuk perguruan tinggi, untuk Jessica Manik yang mau masuk perguruan tinggi, untuk putri dari Bapak Gito di Muncar yang akan masuk perguruan tinggi. Demikian juga untuk putri dari Dr. Pipit di Muncar yang akan masuk perguruan tinggi. Tuhan, kami memohon Tuhan berkarya untuk semuanya, sehingga Tuhan berikan sekolah, berikan perguruan tinggi yang terbaik
bagi mereka, untuk mereka boleh menggapai apa yang dicita-citakan. Juga kami berdoa untuk para orang tua, kiranya Tuhan semakin memberkati, semakin melindungi, sehingga semuanya senantiasa sehat, berkelimpahan berkat rezeki dari Tuhan, dan penuh dengan hikmat Tuhan. Sehingga dengan demikian semakin menunjang, mendukung putra-putri untuk menggapai cita-cita dan Tuhan yang kembali terpuji dan termuliakan. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Yusak yang sedang menyelesaikan pendidikan di Australia. Kami memohon Tuhan semakin berkarya, sehingga semuanya boleh diselesaikan dengan yang terbaik dan mendapatkan hasil yang terbaik dari Tuhan. Sehingga semakin dipenuhi dengan kesuksesan dari Tuhan. Juga saat nanti pulang pada bulan Juli kembali ke Indonesia, kami memohon Tuhan memberkati segala persiapan yang saat ini dilakukan dan terlebih nanti saat perjalanan pulang ke Indonesia, sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan kembali bertemu dengan keluarga dengan penuh sukacita Tuhan, dengan berkat kesuksesan dan keselamatan yang Tuhan limpahkan. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang sedang berada di luar kota, baik untuk Ibu Jari yang ada di Manokwari, juga untuk Marta, Agus, Albert yang ada di Sumatera, yang ada di Nias. Kiranya Tuhan semakin memberkati semua, sehingga semuanya senantiasa sehat dan berlimpah rezeki dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan yang sedang merindukan momongan anak dari Tuhan, untuk keluarga-keluarga kecil ini, baik untuk keluarga Don dan Ica yang ada di Bandung, untuk keluarga Mercy dan Ava yang ada di Atambua, untuk keluarga Edward dan Dini yang ada di Jakarta. Kiranya Tuhan semakin memberkati semuanya, sehingga segera mendapatkan anak dari Tuhan, dan mereka semakin berbahagia di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Linda Abednego yang sedang hamil. Kami memohon Tuhan semakin memberkati pula baik anak yang ada dalam kandungan, juga Ibu Linda yang sedang mengandung, sehingga semuanya senantiasa sehat, dan Bapak Abednego yang bekerja Tuhan berkati, sehingga berkelimpahan rezeki dari Tuhan. Dan saat nanti persalinan semua berjalan dengan lancar, bayi dilahirkan dengan selamat dan sehat, bertumbuh, berkembang dengan yang terbaik, serta ibu yang melahirkan segera pulih sehat, sehingga semuanya semakin berbahagia di dalam Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk para umat Tuhan yang saat ini berdoa syafaat, berdoa pagi bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk Ibu Reni Oktora, untuk Oma Ong, untuk Bapak Dani Ong, Ibu Made, Ibu Wiwi Partiwi, Ibu Windu Sulistiorini, Bapak Darius Banik, Saudari Yuliana, Ibu Yuli Siswati, Bapak Budi Kuncoro, Bapak Boy, Saudari Eca Putri, Ibu Sherly Octavia, Saudara Glenn Rumalak, Ibu Hilde Gardis, Bapak Advent Togar, Pendeta Billy Nenotek, Ibu Windy, Bapak Ronald Sinaga, Ibu Rina Meliala, Ariel Kurnaedi, Bapak Sam Sumampau, Bu Yulia Agnes Tabita, Bapak Arifin, Bapak Koko Triswita, Bapak Eka Yordan Sembiring, Ibu Sherly Hutapea, Ibu Mira Yuda, Ibu Molly Sentana, Ibu Evelyn Tamalea, Ibu Sari Agustina, Ibu Sherly Octavia, Pendeta David Indra Utomo, Ibu Mariana Mesa, Ibu Dia Setiorini, Bapak Lambok Panjaitan, Bapak Bambang Dwijatmiko, Ibu Sari Mulyanti Novelin, Bapak Budi Sukamto, Ibu Mary Purwanti, Bapak Sihol Hutahuruk, Ibu Lina Christian, Bapak Arlaidi P, Ibu Lestari, Pendeta Endik Kalwela, Bapak Yunus Simamora, Ibu Rosa Wahani Ngantung,
Bapak Martin Leuna, Pendeta Gary Takaria. Kiranya semuanya bersama dengan keluarga boleh semakin bersukacita di dalam Tuhan. Semuanya semakin berkelimpahan berkat rezeki serta kesehatan dan keselamatan dari Tuhan. Tuhan, kami rindu agar kami semuanya boleh kembali Tuhan pertemukan. Untuk itu Tuhan, kami memohon, Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit, juga yang pemulihan sehingga semuanya sudah sehat, yang bergumul, Tuhan sudah menangkan, dan kami semuanya boleh bertemu kembali pada kesempatan yang berikutnya dengan lebih penuh sukacita Tuhan, sehingga Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sadari jauh dari sempurna. Namun kami sangat yakin jawaban Tuhan jauh lebih indah dari apa yang dapat kami pikirkan, yang kami haturkan dalam segala keterbatasan kami ini. Dan semuanya ini Tuhan kami persembahkan di dalam nama yang penuh kuasa, nama yang terindah, yang termulia, Tuhan kami Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Amin. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, demikianlah renungan pagi kita untuk pagi hari ini. Kami dari studio mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita semuanya. Sampai jumpa, salam sehat. Somewhere beyond the blue, there's a mansion for me. Somewhere